1873, Kerajaan Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh, sebuah kerajaan di ujung utara Sumatera yang terkenal kuat dan mandiri. Konflik ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk memperluas kekuasaan kolonialnya di seluruh Nusantara. Namun, perlawanan gigih dari rakyat Aceh membuat perang ini berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Perang Aceh menjadi perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda, berlanjut hingga abad ke-20. Teguh, aku telah menemukan sari kertas yang berisi pencarian dari pemimpin bangsa Aceh. Belanda telah berharap untuk menentukanmu, Teguh. Apa maksud mereka ini, Bang Lau? Sepertinya kamu itu kami sesat. Apakah mereka? Sampai itu juga tahu akan perbuatanmu yang mengambil senjata milik Belanda, Teguh. Lambat, mereka pasti akan tahu. Tetapi kau tenang saja. Aku dan pasukan Aceh sudah siap hidup untuk bangsa ini. Bagaimana persiapan besok? Apakah aman? Sepertinya aman. Tidak ada penyerangan yang dilakukan terhadap tentara kita. Ada apa dengan mereka? Apa ada informasi baru yang kau dapatkan? Aku dapat informasi, Tuan. Belanda dan pasukannya akan menyerang kalian besok. Bagaimana ini? Kita tidak bisa biarkan begitu saja. Kita harus berprogram strategi agar semuanya sudah masuk ke markas kita. Bagaimana jika kita melakukan pasukan Tuhan dalam perjalanan ke Sumatera? Tapi, apa Tuan Mabet tahu dari mana mereka akan melakukan perjalanan? Tentu saja aku tahu. Mereka akan melakukan perjalanan dari pesisir pantai sebelah panas. Kita akan ketemu mereka di sana. Aku beri kalian kuasa. Sasarannya adalah rumah. Sisanya serahkan padamu. Baik, Brit. Sinterkutuk itu mencoba jadi pahlawan besar di tangan Ratu Belanda. Dia telah berhasil membunuh beberapa prajurit pilihan. Biarkan dia terus membunuh dan membunuh lagi. Apa dia kira? Dengan begitu dia akan mampu mengalahkan kita. Sampai itu kalau bermimpi. Pikir aja dengan membunuh kita semua. Bangsa Aceh dapat dimusnahkan begitu saja. Dulu aku berpikir seperti itu. Tetapi rupanya jenderal itu begitu licik. Apalagi kini lebih membantunya. Buat apa memilih seorang seperti itu? Aku malah kasihan dengan jenderal sampai itu. Dia telah membunuh manusia-manusia tidak berdosa. Mana tahu dia akan berjuang dalam Islam. Gambar, mari, dan duduk. Ada apa ya? Berapa usiamu sekarang? 9 menikah ya?
siapa yang menyuruhmu untuk menikah, Gampang? Rasanya ayah hanya ingin berbicara. Yang pertama, ayah ingin kau menjadi anak yang soleh. Yang kedua, ayah ingin kau menjadi wanita seperti ibu. Dan yang terakhir, ayah suka supaya pemuda dari Tiro itu. Sudahlah, lebih baik kalian berdua beristirahat. Besok pagi-pagi benar ayah akan berangkat. Pagi ini kalian telah datang. Sudah siap untuk bersama-sama saya bersama menghadapi KPKB itu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jalan. Jangan lupa, targetnya ada Umar. Ambil posisimu. Kamu juga di belakang. Datang ke tengah pasukan itu, Tuan. Orang yang memakai topi yang merah. Dialah Teguh Umar yang selama ini kalian cari-cari. Percayalah padaku. Maka hari itu, pada tanggal 11 Februari tahun 1899, pasukan Aceh akhirnya mundur dengan membawa Teguh Umar yang telah gugur di medan perang. Ini Jud diserahkan ke dalam hidup ini. Hentikan dong. Allah habis. Ya telah syahid. Taruhkan nyawanya untuk saja. Yombang. Sebagai perempuan asli, pantang meneteskan air mata untuk orang yang telah syahid di medan. Agar apa ayah? Perjuangan kita masih panjang, Gampang. Wajib bagi kita melewatkan semua ini.
besar jumlahnya. Seperti barisan, sosial itu juga meminta aku untuk menengok ke keluarga. Karena berdebat, mereka harus berpartai. Buat apa membawa sebanyak begitu banyak juga? Tentu saja karena uang, papan, dan kekuasaan pribadi. Money and power. Sementara mereka berjuang untuk membangkitkan ini, mereka juga meningkatkan diri dari keterbatasan gaji untuk mendapatkan yang lebih baik. Dunia ini penuh dengan permainan uang, ya. It's not about money. Dan saya orang itu, apa kata orang Aceh, banyak yang menjadi pengkhianat karena uang, ya. Bagaimana dengan Tuhan? Ingat saja, aku seorang pedagang. Di mana ada seorang pedagang besar yang teriak-teriak untuk berjuang untuk negeri ini. Omong kosong. Aku benci orang yang munafik. Dan bagaimana dengan orang yang berbohong untuk mendapat keuntungan yang lebih besar? Sudah aja, aku tahu maksud pembicaraanmu kemarin. Berapa dari berapa senjata yang kamu butuhkan? 60. Bagaimana jika aku tambah menjadi 61? Dia. Bersembunyilah kalian di antara semak-semak kerungan di pepohonan. Cepat ambil tempat masing-masing. Menyebar. Tunggu berita. Jangan kalian lupa. Dan terlebih adalah urusanku. Jika kita sampai di kota raja, aku akan perkenalkan kalian semua. Kalian ada dari orang kaya, orang berpengalaman, tidak ada akan ambil. Tunggu saja mereka, ambil apa yang kita butuhkan. Tahun-tahun aku anggap kau berjuang demi Tano Aceh. Tapi sungguh tega melakukan pengkhianat. Macam apa
rajin melihat kesehatan. Apa yang membuat kamu? Hanya di kota raja, dia bisa dapat disembuhkan. Cobalah dia supaya aku dapat membantu di sana. Enggak, aku kenal ibu umpan lagi itu semua. Gampang. Cepat atau lambat KPKP itu akan datang kemari. Lalu kenapa, Pak? Aku punya kabar buruk untuk tahukah kamu baca laporan ini? Kamu akan melihat bahwa kemenangan ini dinyatakan secara cepat. Bagaimana mungkin? Itu yang saya tanyakan. Kami memiliki semua bukti. The fact, teman-teman, wujudnya dia masih hidup. Dia berada di hutan Sumau. Jadi, saya yang harus sahabat untuk semuanya. Saya bukan satu-satunya petugas di sini. Saya akan berbicara dengan prajurit lain untuk melakukan patroli. Dan Anda, teman-teman, Anda diperintah langsung oleh Jenderal Pasar. Jadi, saya kira Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Kita akan melihat. Kenapa, Bapak? Kalau boleh mengatakan sekarang, aku tidak mengerti apa yang saya Kenapa kau bertanya begitu? Kita tidak akan percaya. Aku tidak takut. Asal bukan jiwa kita yang Berbijaklah pada diri. Mereka sudah ada di sini. setan. Lalu apa maunya? Takut pada KP-KP itu? Jadi aku akan melakukan apa? Ingat, perang kita kali ini perang melawan kegagahan iman. Camkan itu. Sering terjadi bahwa situasi membutuhkan apa yang kamu putuskan hari ini. Ini membutuhkan hati nurani yang sangat dalam. Bang Laut, sejarah akan memberitahu bangsa tentang keputusan apa yang kita buat hari ini. Pilihan ada di tangan Anda, Bang Laut. Anda mengerti bahwa saya juga berada dalam posisi saya bisa mengambil keputusan seperti ini. Bang Laut, saya memberikan kata-kata saya sebagai tugas. Katakan kepada aku,
Bagaimana penting Anda? Agar kalian tahu persyaratan yang aku minta. Yang pertama, apabila pelacurnya ada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, saya minta dengan sangat hormat supaya Tuhan benar-benar bisa memegang janji untuk jangan bisa kancungnya dan kepercayaan kalian. Aku tidak mau dengar satu hal kalian jangan melakukan tindakan perjuangan. Hanya itu Kapten, aku sebenarnya tidak meminta apa-apa. Pertemuan itu menghasilkan satu keputusan penting. Panglaut menyerahkan Cutnyadin kepada Belanda untuk mereka jaga sebaik-baiknya. Pasukan Aceh yang mendengar kabar itu terlebih dahulu secepat kilat mengabarkan beritanya kepada Cutnyadin. Pengkhianat! Pengkhianat! Panglaut pengkhianat! Memalukan kalian. Ini kesalahanku yang paling besar. Kita ambil semua barang itu. Kita ambil barang sekarang. Berhenti di sini. Ingatkan semua orang bersiap-siap. Uyang, cepat atau lambat si pengkhianat itu pasti akan datang juga ke sini. Aku tidak mau kejadian pengalaman ini terulang lagi. Ini kesalahanku yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, perintahkan kalian untuk pergi sekarang juga. Kalau ada yang mau tinggal bersamaku, hanya ada satu pilihan.
Ikhlaskan aku tetap tinggal di sini, Gambang. Ini perintahku sebagai ibu, sebagai pemimpin. Mohon maaf. Jangan mau dengan saya. Saya pakai pipa. Saya juga langsung menyeberang pulau. Saya akan membawa bersama. Dunia. Mohon maaf. Kesehatanmu yang nomor satu melakukan selanjutnya. Percayalah, mereka berjanji akan merawatmu sebagai ibu. Jangan salah, aku sudah adalah cukup bisa. Kesehatanmu. Pengkhianat kau, Bambang! Bertahun-tahun bersama aku kau seharusnya malu, Bambang! Ini kekalahanku yang paling besar, Bambang! Kau tidak pernah mengerti. Terima kasih pada saya. Maka pada tahun 1905, Belanda menahan Cut Nyadin dan menghentikan perjuangan pasukan Aceh yang berada di bawah pimpinannya. Panglaut yang mempercayai Belanda sepenuhnya patuh ketika pimpinannya dibawa bersama Kapten P. Namun, pada bulan Desember tahun 1906, Belanda mengingkari janji mereka dan mengasingkan Cut Nyadin ke Sumedang, Jawa Barat. 2 tahun berlalu dalam pengasingan, Cut Nyadin meninggal pada 6 November 1908 jauh dari tanah Aceh, tanah kelahirannya. Putrinya, Gambang, melanjutkan perang gerilya bangsa Aceh dan terbunuh pada tahun 1910. Meski begitu, perjuangan bangsa Aceh tidak pernah berhenti, tidak pernah surut, dan semangatnya yang membara terus berkobar, terukir di dalam hati mereka selamanya. Mari kita beri tepuk tangan kembali untuk kakak-kakak 12 IPS 1. Baik, yang selanjutnya kami akan memaparkan panitia-panitia kelas 12 IPS 1. Yang pertama sebagai aktor, Adam Wahidial Arfan sebagai pasukan, Arfan Fadilah Sapara sebagai pasukan, Ahmad Dewanda Prawira sebagai pasukan, Farah Febriansyah sebagai pasukan, Fikri Firdaus sebagai pasukan, RM Azka Eka Putra sebagai pasukan, Calvin Aditya sebagai pasukan, Zaki Nizar Fazari sebagai pasukan, Rafli Fakhrul Razik sebagai pedagang Portugis, Zikri Ramdan sebagai Farhus, Reza Jailani sebagai Purnama, Najwan Mahda Vidya sebagai Feather, Nafisa Khairatul Fania sebagai Gambang, Zalfa Aditya Pratama sebagai Luruk, Satria Ahmad Prakoso sebagai Teguh Umar, Sika Muhammad Rijal sebagai Panglaut, dan Raisya Shalshainulfa sebagai Jutnya. Bidang musik, gitaris Muhammad Akbar Maulana, drummer Muhammad Nafis Fadul Rahman, sarang 1 Muhammad Irfan Nugraha, sarang 2 Rifki Ramdhani, bonang ICT Sundari, sebagai dokumentasi Rifki Ramdhani, ICT Sundari, sebagai tata busana Manda Nafisa, sebagai tata rias Farisa Nur Fauzia, penari Chelsea Aprilia, Feby Amelia, Tasya Tazkia, Farisa Nur Fauzia, properti Suci Sophia, Anindita Syakila, Syazwani Hakim, Maula Mardianaha, dan Naila Talitaran. Sebagai narator, Salman Nurpadina.
Mari kita bagi orang tua dari kakak-kakak kelas 12 IPS 1. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saya bebas. Satu, dua, tiga. Mana, Pak? Kami 12 IPS 1 mengucapkan Oke, silakan kepada kelas IPS 1 dibereskan kembali. Untuk informasi bagi yang akan menonton, batasnya sampai tiang yang itu, jadi tidak menghalangi untuk yang akan mempersiapkan dan yang akan tampil. Jadi kalian bisa menonton